Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita bersama akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menuntun setiap jalan kita dan menjadi terang bagi setiap perjalanan kehidupan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu semua, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua dengan tema di pagi ini, pentingnya menjaga hati. Bapak Ibu, kita baca bersama dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk menjadi orang percaya yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk pentingnya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa yang ada di dalam hati kita, Bapak Ibu, itu memancar keluar dalam bentuk ekspresi, perkataan, dan perbuatan. Jika hati kita baik, maka sebaliknya, jika yang keluar dari mulut kita pun itu akan baik, Bapak Ibu, dan akan menjadi berkat. Sebaliknya, jika hati kita tidak baik, maka yang keluar dari hidup kita pun tidak baik. Sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, orang percaya, mari kita fokus hati kita untuk memperbaiki apa yang bukan hanya nampak dari luar, tapi kita memperbaiki apa yang dari dalam, yaitu hati kita, Bapak Ibu. Karena hati ini tidak terlihat. Untuk itu izinkan Tuhan untuk bertata dan memerintah atas kehidupan kita, supaya apa yang keluar dari hati hidup kita itu memancar kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, jika perkataan dan perbuatan seseorang itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti ada yang salah dengan dia punya hati. Alkitab juga mengatakan bahwa perkataan yang setiap kata-kata yang sia-sia yang kita ucapkan itu suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanlah kita dibenarkan dan menurut ucapan pula kita akan dihukum. Untuk itu kita harus berhati-hati, Bapak Ibu, untuk berucap, untuk berkata-kata dan bertindak, sebab salah satu ukuran yang menentukan kita bisa masuk surga atau tidak melalui perkataan kita yang keluar dari mulut kita, lewat hati kita, Bapak Ibu. Semakin banyak kita berkata benar dan jujur dalam pengurapan Tuhan, maka semakin kita berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita lihat bersama, Bapak Ibu, kita belajar dari Raja Saul, kita belajar juga dari Hawa, kita belajar dari Kain dan Haman. Hawa memakan buah yang telah dilarang Tuhan karena hatinya apa? Tertarik pada pohon itu, Bapak Ibu. Kain, dia panas hati sehingga apa? Dia membunuh dia punya adik Habel. Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga ia berupaya membunuh Daud. Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi dia penghormatan. Ini semua timbul dari hati, Bapak Ibu. Dan ada beberapa contoh orang-orang yang dalam Alkitab ini yang hati mereka itu tidak beres. Hati mereka itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mereka hidup dengan hati yang kotor di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada mereka, Bapak Ibu, ketika hidup dalam panas hati, memiliki hati yang iri, hidup dengan kebencian, menyimpan dendam. Hati itu tidak akan lurus, Bapak Ibu. Orang yang hatinya tidak lurus dan akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, kita harus punya hati yang mau benar-benar peka terhadap Tuhan, hati yang dituntun oleh Roh Kudus, sehingga apa? Hidup kita lurus dan pasti hidup kita tuh dikasihi dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan dia punya kasih karunia kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilih Tuhan. Karena apa? Tuhan mendapati Daud punya hati itu hati yang lurus. Jejak orang benar itu adalah orang yang punya hati itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana cara untuk kita tuh tetap menjaga hati, tetap kondusif dan memancar kehidupan yang positif bagi hidup kita dan menjadi berkat bagi orang lain?
Yang pertama, Bapak Ibu, kita membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati kita, Tuhanlah yang melihat hati kita. Dan yang kedua, mari kita belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang paling mendeteksi hati kita, Bapak Ibu. Karena dari pembacaan firman Tuhan, dari perenungan firman Tuhan, di situ Bapak Ibu hati kita selalu dimurnikan oleh Tuhan. Yang ketiga, mau dan siap sedia untuk dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikan hati ini sebagai sesuatu yang indah dan berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pastikan hati kita bersih dan beres di hadapan Tuhan, supaya apa? Lewat tingkah laku kita, pikiran kita, dan perkataan kita, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika ada ketidakberesan dalam hati kita, itu akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita sendiri, dan kita akan mengalami kehilangan berkat-berkat yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup di rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan bersemayam di hati kita, Bapak Ibu. Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Jangan kita hidup dengan kesombongan. Hati yang tidak lurus, hati yang tidak beres, itu dipenuhi dengan kesombongan, dan tidak baik, Bapak Ibu, ada kesombongan di hati kita. Dosa yang pertama yang dilakukan oleh malaikat yang dibuang Tuhan, yaitu Lucifer, yaitu kesombongan. Maka dari itu, Bapak Ibu, pentingnya kita menjaga hati, karena kesombongan itu kekejian di mata Tuhan, dan itu semua bermula daripada hati. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan di pagi ini menuntun setiap kita, mengajarkan kita, mari kita menjaga hati, kita bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita punya hati yang bersih, hati yang murni, hati yang lurus, hati yang tidak bengkok. Minta Tuhan mentahirkan hati kita dari hari lepas hari, minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita dari hari lepas hari menjalani hari hidup kita dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang bersih, hati yang lurus di hadapan Tuhan, sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pemenang lebih daripada pemenang dengan menjaga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.